Sempat aku di NF-in karena bukan zonaku, tapi pas kupaksa baca ulang, 3 bab pertamanya langsung menampar aku sebagai orang awam. Yuk kita bedah The Psychology of Money tanpa bahasa ekonomi yang bikin pusing. Pernah nggak kita heran ketika lihat orang lain beli tumbler mahal, padahal fungsinya sama aja kayak botol minum biasa? Atau orang yang bela-belain banget beli lotre, sampai orang yang suka judi online. What's wrong with you? Are you nuts? Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Jadi begini, di mana kita lahir dan bagaimana masa lalu kita sebenarnya turut mempengaruhi cara pikir kita mengenai uang. Kapan kamu lahir, di mana kamu lahir, bagaimana, itu adalah faktor yang tidak bisa kita pilih dan atur sesuka hati kita. Tapi pengalaman unik mengenai cara kerja dunia itu berdasarkan hal-hal tersebut. Ketika mereka membeli tumbler mahal itu, mereka nggak lagi beli fungsinya, tapi mereka lagi beli rasa percaya diri dan validasi lingkungan. Ketika mereka beli lotre, mereka lagi beli mimpi yang nggak mungkin mereka dapat dari gaji mereka yang pas-pasan. Sampai ke judi online, entahlah. Every decision people make with money is justified by taking the information they have at the moment and plugging it into their unique mental model of how the world works. Semua keputusan keuangan yang dibuat itu masuk akal bagi mereka pada waktu dibuat, dan secara sederhananya mereka mencocok logikan informasi tersebut. Kita semua melakukan hal gila dengan uang karena kita semua relatif baru dalam permainan, dan apa yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Namun tidak ada yang gila, kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman unik masing-masing. Anjing baru dijinakkan sekitar 10.000 tahun yang lalu dan terkadang masih mempertahankan beberapa perilaku yang masih liar. Namun, kita dengan pengalaman yang baru 20-50 tahun di sistem keuangan modern berharap sudah sempurna menguasainya. Keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup lagi-lagi dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Narasi di bab ini mencontohkan beberapa tokoh-tokoh yang salah satunya adalah Bill Gates. Salah satu di antara sejuta siswa SMA yang secara kebetulan bersekolah di Lakeside, di mana sekolah itu mempunyai komputer. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Namun di Lakeside ada orang lain sebenarnya, masih teman Bill Gates, yaitu Ken Evans. Tapi dia mengalami saudara dekatnya keberuntungan, yaitu risiko. Sayang seribu sayang, Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Padahal jika dia masih hidup, mungkin mereka bertiga akan membangun Microsoft. Bill Gates mengalami keberuntungan 1/1.000.000 dengan berada di Lakeside. Ken Evans mengalami risiko 1/1.000.000 dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Garis batas antara sangat berani dan sembarangan bisa hanya setebal 1 mm. Risiko dan keberuntungan adalah dua sisi koin yang sama. Karena sangat sulit dikenali dan dianalisis, di sini penulis memberikan 2 tips bagaimana untuk menghadapinya. Yang pertama, hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan hindari. Yang kedua, tambah fokus ke pola umum, bukan fokus ke individu tertentu dan studi kasus. Dan yang terpenting adalah sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dalam keberhasilan, peran risiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Gupta dan Madoff adalah contoh orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah mereka miliki. Sudah punya ratusan juta dolar, tapi masih ingin uang lebih sampai mengambil resiko di luar batas dan berakhir di penjara. Mereka tak tahu kapan harus berkata cukup. Penulis mengutip, tak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan butuhkan demi apa yang tak Anda miliki dan tak Anda butuhkan. Kalau mau kaya, jangan lupa untuk merasa cukup.
Ingatlah untuk pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Berbahaya ketika keinginan merasakan lebih banyak uang, kekuasaan, gengsi, menaikkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Satu langkah maju mendorong tiang gawang 2 langkah ke depan. Rasanya melelahkan dan semakin mendorongmu lebih dekat ke jurang. Kehidupan tak asyik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi harapan, katanya. Kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Batas antara perbandingan sosial sangat tinggi, sehingga nyaris tak ada yang akan pernah mencapainya. So, membandingkan kekayaan dengan orang lain adalah game yang mustahil dimenangkan. Atau bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bertarung sejak awal. Berhenti ikut bermain, menerima bahwa kamu barangkali sudah punya cukup harta meski itu lebih sedikit daripada yang dimiliki orang sekelilingmu. Ketiga, cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan cukup erat kaitannya dengan kekurangan dan mengabaikan kesempatan atau potensi yang tersedia. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas akan mendorongmu ke titik penyesalan. Keempat, ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko. Apapun potensi keuntungannya, apa sajakah itu? Reputasi, kebebasan, keluarga, dan kebahagiaan. Reputasi di sini maksudnya bukan pencitraan palsu atau topeng jati diri, melainkan nama baik, harga diri, dan kepercayaan orang lain yang dibangun selama puluhan tahun. Kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga. Keluarga dan kawan sangat berharga. Dicintai oleh orang yang kita inginkan mencintai kita sangat berharga, dan kebahagiaan sangat berharga. Cara terbaik menjaga hal-hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil risiko yang bisa mengancam semuanya, mengetahui kapan cukup.